latihan gym apa yang dilakukan untuk menguatkan poros tubuh? Waduh, ini pertanyaannya berat ini. Jadi yang nomor 2 guys, poros tubuh. Poros tubuh dalam Wing Chun itu sebenarnya ada 2 guys. Yang pertama itu adalah disebut dengan core muscle atau hips. Sebenarnya itu poros utama dalam tubuh. Kemudian poros tubuh ini dibantu oleh kaki ya. Cagaknya badan kita yaitu kaki, yang dimana kaki itu yang menyentuh tanah itu adalah tumit, seperti pertanyaan nomor 1 tadi. Permasalahannya adalah latihan gym apa yang bisa digunakan untuk menguatkan poros tubuh. Nah, beberapa latihan gym yang bisa digunakan guys. Yang pertama itu adalah squat. Bahasanya squat. Squat itu yang kita berdiri terus pegang yang besi bench press yang panjang, kemudian kita turun, kemudian naik, turun, naik, turun, naik. Itu bisa digunakan guys. Tapi tetap dengan latihan yang proper ya. Jangan kita lakukan sendiri. Lebih baik kalau memang kita tidak tahu, lebih baik tanya kepada instruktur yang ada di gym tersebut bagaimana cara melakukan squat yang benar. Kemudian yang kedua adalah deadlift. Deadlift itu kita dari depan naik. Deadlift ini benar-benar bisa menguatkan hips kita dan juga menguatkan heels kita, sehingga ketika kita melangkah dalam Wing Chun membuat poros kita jadi lebih bagus lagi. Sebenarnya semua pola latihan kaki yang ada di gym, yang dimana itu kaitannya ada hubungan dengan heels dan hips, itu bisa digunakan untuk memperkuat poros badan kita. Oke. Nah, namun yang lebih banget ditekankan adalah bukan masalah latihan gym apa. Latihan gym kita bener guys, tapi kalau kita tidak memahami konsep berdiri atau footwork yang benar dalam Wing Chun, maka kaki sebesar apapun itu tetap tidak akan membuat poros kita jadi kuat guys. Begitu juga dengan core muscle kita. Kalau kita tidak memahami bagaimana perputaran core muscle kita, yang merupakan otak dari perputarannya satu badan ini, maka yang terjadi adalah titik poros badan kita juga tidak akan kuat. Jadi lebih baik ketika kita ingin memperkuat poros tubuh kita, yaitu ada 2 tadi ya, ada 2. Yang pertama adalah core muscle yang itu di hips, yang kedua adalah di heels. Yang pertama harus dilatih itu adalah memahami konsep footwork atau ma atau kuda-kuda dalam Wing Chun terlebih dahulu. Dimulai dari Yiji Kim Yuma yang benar, kemudian dimulai dari Sungma yang benar, dimulai dari Hauma yang benar, Toima yang benar, kemudian Juma yang benar. Jadi ketika kita sudah paham tentang presisi itu, maka kita baru mulai ketika kita ingin menguatkan core muscle kita yang menjadi poros, baru kita mulai dengan latihan gym. Ketika kita sudah presisi dalam melatih core muscle kita dalam Wing Chun dan kita bisa merasakan benar tubuh kita, baru setelah itu kita akan bisa merasakan kira-kira pola latihan gym mana yang cocok untuk menguatkan poros. Jadi bukan cuma masalah latihan gymnya ya, bagi yang bertanya. Termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana kita memahami secara presisi sudut-sudut yang dibentuk mulai dari hips sampai dengan lutut, sampai dengan pergelangan kaki, dan sampai dengan posisi telapak kaki. Kalau Anda bisa memahami itu, maka saya yakin poros Anda bahkan tanpa berlatih gym pun poros Anda akan bagus. Saya menemukan banyak praktisi Wing Chun seperti Sifu David juga sama, termasuk juga beberapa senior-senior saya di Malaysia, saudara-saudara seperguruan Si Hing Dai saya di Malaysia. Sebagian dari mereka memang tidak nge-gym namun porosnya tetap kuat. Jadi sebenarnya bukan masalah nge-gymnya. Gym tidak terlalu signifikan mempengaruhi kekuatan poros, namun dia akan mensupport kekuatan poros itu bila dibutuhkan. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya mas. Yang nomor 3